pada saatnya nanti Jam'iyah yang kita cintai ini di dalam memasuki abad keduanya senantiasa dalam kendali ruhani spiritualitas para muassis Jam'iyah NU. Dari mana spirit itu dilahirkan? Dari para pengurus, dari para warga NU yang senantiasa berada di garis khitah Jam'iyah yang telah digariskan oleh Hadratus Syekh. Apakah makna khitah itu? Khitah NU berarti kembali kepada manhaj para salafus saleh. Bingkainya adalah tentu kembali kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dalam berakidah kita bersepakat seluruh warga Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memilih dua simbol imam besar kita, Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Begitu juga dalam bermadhab kita memilih salah satu 4 madhab fikih dari Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Pun demikian dalam bertasawuf, silahkan memilih pola berfikir tasawuf Imam Al-Ghazali ataupun Imam Junaid Al-Baghdadi. Insyaallah bingkai inilah yang akan menyelamatkan perjalanan hidup kita fid dunya wal akhirah. Mengapa dalam rangka menyongsong satu abad NU kita harus mengokohkan ajaran para muassis? Karena kita harus meyakini bahwa semakin dekat sanad keimanan, keyakinan, akidah kita, silsilah keagamaan kita kepada sumbernya, maka semakin valid apa yang kita yakini. Kita ikut para guru kita, para kiai, para asatidz yang memiliki ketersambungan ilmu kepada para masyayikh, para ulama, di mana jelas mereka telah berguru mengaji menimba ilmu kepada para ulama sebelumnya, hingga sampailah kepada generasi terbaik para salafun salih. Dari sinilah kemudian kita semakin meneguhkan bahwa apa yang kita yakini kita amalkan, solat kita, puasa kita, zakat, haji kita, wirid, dzikir, bacaan yang kita baca, hizib, ratib, seluruhnya adalah bersumber dari sumber kebenaran. Dan semakin dekat, semakin kuat dengan sumber kebenaran itulah, maka apa yang kita yakini sebagai agama semakin nyata kebenarannya. Oleh karena itu penting kita memiliki satu konsep beragama yang baik dan benar. Mengapa orang-orang terdahulu sukses? Mengapa orang terdahulu berhasil? Ternyata salah satu kuncinya adalah mereka rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri. Rendah hati adalah tawadhu, sifat terpuji, bagaikan wadah. Wadah ini tidak akan menerima air jika tidak berada di tempat yang rendah. Perhatikan bagaimana wadah. Setiap wadah akan teraliri air dari dataran tinggi ke dataran rendah. Maka jadilah orang yang rendah hati menjadi tempatnya ilmu yang barokah. Kesuksesan inilah yang ditempuh oleh para salafun salih, diajarkan oleh para tabi'in, diperoleh dari para sahabat, dan para sahabat mengaji langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan ketika baginda Nabi sedang mengajar, menyampaikan wahyu ilahi, menyampaikan pesan-pesan sucinya, para sahabat tertunduk, terdiam, tak berani mendongakkan kepala karena wibawa baginda Nabi. Inilah ketundukan yang luar biasa. Inilah kehebatan bagaimana orang-orang yang di zaman jahiliyah mereka adalah orang yang mengandalkan kekuatan fisik, tetapi ketika di zaman Islam
Mereka adalah orang-orang yang mampu menundukkan hatinya di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Ajaran suci inilah yang kemudian kita peroleh dari Al-Quranul Karim, bahwa ketika umat manusia diuji dengan dua pilihan, apakah menjadi orang yang merasa dirinya rendah hati ataukah congkak sombong, maka baginda Sayyiduna Adam alaihissalam menjadi orang yang rendah hati meskipun diberi ilmu oleh Allah. Dan perhatikan bagaimana iblis yang alim namun congkak sombong menjadi makhluk yang terhina sepanjang masa. Begitu juga para rasul, para nabi. Lihatlah apa yang mereka pegang teguh ajaran itu hingga terwariskan dari generasi kepada generasi. Dan akhlak para ulama kita adalah mewarisi para nabi dan rasul. Al-ulama warathatul anbiya. Kita tidak diajarkan membeda-bedakan, sebagaimana para rasul semuanya mengemban amanah, maka para ulama pun seluruhnya memiliki tugas masing-masing. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jangan pernah membanding-bandingkan para guru, jangan pernah membanding-bandingkan para kiai, jangan pernah membanding-bandingkan para ulama. Mereka adalah mewarisi perjuangan para rasul dan nabi. Mereka adalah orang yang diberi tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kita beriman kepada seluruhnya, maka kita akan dikuatkan kembali. Sallu ala Nabi Muhammad.